Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merasa rezeki Anda terasa seret, suasana rumah yang tidak nyaman, atau sering terjadi masalah tanpa sebab yang jelas? Dalam Islam, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dari Allah. Namun, kita juga diajarkan untuk menjaga kebersihan hati, akidah, dan lingkungan, termasuk dalam rumah kita. Ada benda-benda tertentu yang diyakini dapat membawa kesialan atau menutup keberkahan dalam rumah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 10 benda pembawa sial dalam rumah yang diyakini membuat miskin pemiliknya. Penjelasannya akan kita uraikan dengan rinci agar bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semuanya. Marilah kita simak bersama-sama dan tonton video ini hingga akhir, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran sahabatku semuanya dan menjadi penambahnya pengetahuan. Terima kasih. Yang pertama adalah cermin yang sudah retak atau rusak. Cermin yang retak bukan hanya masalah estetika, tetapi juga diyakini sebagai sumber energi yang negatif. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Sebuah rumah yang penuh dengan barang-barang rusak menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Cermin yang retak juga seringkali menjadi penyebab suasana hati yang tidak nyaman karena memantulkan citra yang tidak sempurna. Maka segera perbaiki atau ganti cermin yang rusak untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah Anda. Lalu yang kedua adalah barang dari hasil riba. Barang yang diperoleh dari hasil riba tidak hanya menghilangkan keberkahan saja, tetapi juga menjadi sebab kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Kenapa demikian? Riba adalah salah satu dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika barang-barang yang dimiliki berasal dari hasil riba, maka keberkahan akan hilang dan rumah tersebut cenderung menghadapi masalah keuangan yang terus-menerus datang. Oleh karena itu, hindarilah praktek riba dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah barang dari hasil curian. Barang-barang yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti mencuri atau menipu, akan menutup pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang-barang seperti ini membawa dosa dan menjauhkan pemiliknya dari rahmat Allah. Maka pastikan semua barang di rumah Anda diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Lalu yang keempat adalah barang yang tidak terawat. Barang-barang yang kotor, rusak, atau tidak terawat bisa menjadi sarang penyakit dan energi negatif. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan. Rumah yang bersih dan terawat akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh keberkahan. Maka, rawatlah barang-barang Anda dengan baik dan segera perbaiki jika ada yang rusak. Lalu yang kelima adalah buku atau media yang menyimpang dari syariat Islam.
buku, majalah, atau media yang mengundang ajaran sesat, pornografi, atau konten yang bertentangan dengan Islam bisa merusak suasana hati dan akidah penghuni rumah. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Hanya simpan buku dan media yang bermanfaat untuk meningkatkan ilmu agama dan pengetahuan. Lalu yang keenam adalah alat musik yang digunakan untuk kemaksiatan. Alat musik sebenarnya netral, tetapi jika digunakan untuk tujuan yang melanggar syariat, maka bisa menjadi sumber masalah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika alat musik digunakan untuk kemaksiatan, seperti mengiringi lagu-lagu yang berisi pesan negatif atau mengundang syahwat, maka benda tersebut bisa mengundang kesialan. Sebaliknya, gunakan alat musik untuk tujuan yang baik dan bermanfaat, atau hindari sama sekali jika dirasa lebih aman bagi iman kita. Lalu yang ketujuh adalah barang-barang yang berhubungan dengan sihir. Barang seperti jimat, keris, atau benda lain yang dipercaya memiliki kekuatan mistis seringkali menjadi penyebab kesialan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Islam melarang segala bentuk sihir dan kesirikan karena hal ini adalah dosa besar. Benda-benda seperti ini bukan hanya membawa dampak buruk secara spiritual saja, tetapi juga bisa mempengaruhi suasana hati dan keberkahan dalam rumah tangga. Jika Anda menemukan di rumah, segera musnahkan dengan cara yang sesuai syariat Islam. Lalu yang kedelapan adalah patung atau berhala. Patung atau berhala merupakan benda yang sangat dilarang dalam Islam. Selain karena dapat menjerumuskan pada kesyirikan, benda ini juga disebut-sebut bisa membawa kesialan bagi penghuni rumah. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa patung dianggap membawa sial? Dalam Islam, kehadiran patung seringkali dikaitkan dengan tindakan penyembahan selain kepada Allah. Meskipun niat awalnya hanya sebagai hiasan, patung yang menyerupai makhluk hidup juga bisa menjadi sebab malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga rumah terasa sepi dari keberkahan. Maka dari itulah penting bagi kita untuk menjauhkan benda ini dari lingkungan rumah kita. Lalu yang kesembilan adalah hiasan berbentuk makhluk yang bernyawa. Selain patung, lukisan yang menggambarkan makhluk bernyawa juga seringkali menjadi sebab keberkahan terhalang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa hal ini dianggap penting? Islam menitik beratkan pada tauhid, dan benda-benda yang menyerupai makhluk hidup bisa membuka peluang untuk kesyirikan. Meskipun saat ini banyak orang yang menggunakannya untuk dekorasi, kita dianjurkan untuk menggantinya dengan hiasan kaligrafi atau gambar pemandangan yang tidak mengandung unsur yang bernyawa. Kemudian yang ke-10 adalah koleksi barang yang tidak bermanfaat. Koleksi barang yang menumpuk tanpa fungsi jelas bisa menjadi tanda pemborosan dan sifat serakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran surah Al-Isra ayat 27. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Rumah yang penuh dengan barang yang tidak terpakai akan terasa sesak dan kurang nyaman. Lebih baik disumbangkan atau buang barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan suasana rumah yang lebih lapang dan penuh keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ke-10 benda yang diyakini membawa kesialan dalam rumah. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga rumah sebagai tempat yang nyaman dan penuh keberkahan. Singkirkan benda-benda yang tidak bermanfaat dan gantilah dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.